Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu guru berharap semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, jika sudah berdoa bersama-sama, Ibu guru akan mengecek kehadiran kalian. Bagi siswa-siswi kelas 3, silakan melakukan presensi melalui grup WhatsApp dengan mengetikkan nama kalian di grup pembelajaran akidah akhlak ya. Jika sudah, hari ini kita akan belajar tentang malaikat-malaikat Allah dan sikap patuh serta taat dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sebelum kita mulai, tahukah kalian rukun iman ada berapa? Rukun iman, benar, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar dari Allah. Nah, hari ini kita akan belajar rukun iman kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat Allah itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang senantiasa berzikir dan selalu mematuhi perintah Allah. Malaikat itu tidak pernah meninggalkan perintah Allah atau tidak pernah menyekutukan Allah. Malaikat selalu mengikuti perintah Allah dan melaksanakan ibadah serta berzikir kepada Allah. Nah, tahukah kalian nama malaikat dan tugasnya? Nah, ini ada 10 malaikat yang harus kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Kedua, malaikat Mikail. Tugasnya membagi rezeki dan mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Kemudian malaikat Israfil itu tugasnya adalah meniup sangkakala pada saat nanti hari kiamat. Yang keempat, Israil bertugas mencabut nyawa. Kemudian Mungkar dan Nakir itu tugasnya adalah menanyai manusia di alam kubur. Jadi nanti ketika kita manusia meninggal atau mati, maka ketika di alam kubur itu akan ditanyai oleh malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Selanjutnya yaitu malaikat Raqib. Tugasnya adalah mencatat amal baik yang kita lakukan. Dan malaikat Atid itu tugasnya adalah mencatat amal buruk yang kita lakukan. Untuk malaikat Ridwan tugasnya adalah menjaga surga. Sedangkan malaikat Malik tugasnya adalah menjaga neraka. Selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat malaikat. Yang pertama, malaikat itu senantiasa menaati perintah Allah. Yang kedua, selalu bertasbih memuji Allah. Yang ketiga, tidak memiliki jenis kelamin.
Selanjutnya, malaikat juga tidak beranak, tidak mempunyai ayah dan ibu. Kemudian, malaikat juga memiliki akal. Malaikat tidak pernah mengantuk dan tidur. Selain itu, malaikat tidak bisa dilihat karena ia adalah makhluk gaib. Dan yang terakhir, malaikat dapat berubah bentuk seperti manusia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu sikap kita mengimani malaikat. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, bersikap waspada dalam setiap tindakan. Dan yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah. Keempat, memiliki semangat belajar yang tinggi. Kelima, saling mengasihi antar sesama manusia dan makhluk lainnya. Dan yang terakhir, yaitu selalu mengerjakan amal soleh. Itu tadi adalah sikap atau cara kita mengimani malaikat. Selanjutnya yaitu tentang sikap patuh dan taat terhadap orang tua melalui kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Silakan diperhatikan video berikut ini ya. Kisah masa kecil Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran atau Mekah. Hajar sungguh wanita yang saleh. Ketika perbekalannya telah habis dan Ismail kecil terus menangis karena lapar, ia tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Ya. Hajar berusaha mencari air dan makanan untuk Ismail. Ia berlari di antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali, namun tidak ada apapun di sana. Allah memang Maha Pengasih. Allah menjadikan sebuah mata air yang jernih dari hentakan kaki Ismail. Hajar memandang mata air itu dengan takjub seraya berseru, Zam-zam, yang artinya berkumpullah. Sumur Zam-zam terus mengalir tanpa pernah kering. Para pedagang Arab sering singgah di sana. Mereka menghormati Hajar dan menyayangi Ismail yang sangat cerdas dan santun. Dataran tandus itu kini berubah menjadi subur dan ramai. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya
tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. Kisah ini diambil dari surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia. Nah, anak-anak, itu tadi video tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dari kisah tersebut kita dapat ambil pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim taat kepada Allah saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan ketika Nabi Ibrahim menyampaikan itu kepada Nabi Ismail, dengan senang hati Nabi Ismail langsung mengatakan untuk menyembelih. Jadi Nabi Ismail patuh terhadap perintah Allah melalui ayahnya tadi. Nah, dari kisah itu kita dapat ambil pelajaran bagaimana kita harus patuh dan taat kepada orang tua kita. Selanjutnya, untuk tugas hari ini, anak-anak harus yang pertama menuliskan nama malaikat-malaikat Allah beserta tugas-tugasnya di buku tulis. Jika sudah, kemudian menceritakan kembali kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, demikian tadi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan menjadikan kita selalu patuh dan taat terhadap orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.